Perjudian. Dosen pengampu Ibu Lila Rahma Mulyani, MPSI, Psikolog. Perkenalkan, nama saya Reka Putra dengan IPM 2202060075. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rewanda Salsabila dengan IPM 2202060055. Saya Deatrinaka dengan MPM 2202060030. Pengertian perjudian. Pada hakikatnya, perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membanggakan masyarakat, bangsa, dan negara, dan ditunjukkan dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai banyak dampak negatif, merugikan moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda. Di satu pihak, perjudian adalah merupakan masalah sosial yang selalu ditanggung oleh timbulnya judi tersebut sudah ada sejak peradaban Pancasila. Perjudian menurut KPH pasal 303 ayat 3 yang dirubah dengan Undang-Undang 7 dalam tahun 1974 tentang penertiban perjudian, disertai bahwa yang disertai pemain judi adalah tiap-tiap permainan yang dimana umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada mahir dan situasi, masuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang diadakan antara mereka teruntuk lomba atau permainan. Demikian juga di segala peraturan lainnya. B. Bentuk-bentuk perjudian. 1. Permainan kartu. Contohnya termasuk poker dan remi, di mana pemain mempertaruhkan uang dalam permainan berbasis kartu. 2. Adu binatang. Ini mencakup adu ayam, adu sapi, dan adu kerbau, yang merupakan tradisi di beberapa daerah dan melibatkan taruhan pada hasil pertarungan antara hewan. 3. Permainan dadu dan lotre, seperti keno, dan mana hasilnya ditentukan oleh angka yang muncul. 4. Judi olahraga, taruhan pada hasil pertandingan olahraga seperti sepak bola, tinju, atau balapan kuda. Itu faktor-faktor yang menyebabkan perjudian. Yang pertama, faktor ekonomi. Banyak individu, terutama dari kalangan berpenghasilan rendah, melihat perjudian sebagai cara cepat untuk meningkatkan kondisi finansial mereka. Yang kedua, itu faktor sosial dan lingkungan. Pengaruh dari lingkungan sosial seperti ajakan teman atau norma yang mengizinkan perjudian dapat mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas ini. Ketiga, kesempatan, yaitu akses yang mudah ke platform perjudian online melalui internet mempermudah individu untuk berjudi kapan saja dan dimana saja. D. Hakikat dari perjudian. Kerugian finansial judi seringkali menyebabkan kehilangan uang dan dalam jumlah besar. Banyak orang yang terjerat utang akibat kebiasaan berjudi dan sulit untuk keluar dari lingkungan tersebut. Kecanduan. Judi dapat menimbulkan kecanduan dari mana seseorang terus bermain meskipun telah mengalami kerugian. Kecanduan judi dapat menghancurkan kehidupan pribadi dan profesional. Masalah keluarga. Judi dapat merusak hubungan keluarga karena perilaku seringkali menyembunyikan aktivitasnya, mengakibatkan tanggung jawab atau mengeluarkan uang keluarga untuk judi. Tindak kriminal. Beberapa orang kecanduan judi bisa terjerumus ke dalam tindakan kriminal seperti penipuan, pencurian, atau permasukan untuk dapat uang berjudi. E. Usaha penanggulangan perjudian. Upaya penanggulangan perjudian dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti pemerintah, kepolisian, dan masyarakat dengan berbagai cara, di antaranya
Kampanye edukasi melalui media massa dan platform media sosial, masyarakat dapat diedukasi tentang berbahaya judi online, baik dari segi hukum maupun dampak sosial dan ekonomi. Blokir rekening judi online. Otoritas Jasa Keuangan memblokir rekening yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online. Kerjasama kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat bekerja sama untuk mendeteksi kegiatan yang berhubungan dengan perjudian online. Kerjasama kepolisian dengan negara lain. Kepolisian dapat bekerja sama dengan kepolisian di negara lain untuk mencegah masuknya bandar-bandar masuk ke Indonesia. Yang F yaitu analisis layanan BK untuk penanggulangan perjudian. Yang pertama, identifikasi masalah. Layanan BK bertujuan untuk mengidentifikasi masalah perjudian pada individu sejak dini. Konselor BK dapat melakukan wawancara atau observasi untuk mengenali tanda-tanda kecanduan judi, menggunakan alat diagnostik untuk mendeteksi tingkat kecanduan dan dampaknya pada aspek kehidupan seperti keuangan, keluarga, dan pekerjaan. Ini penting karena banyak orang yang berjudi seringkali menyembunyikan masalah mereka hingga mencapai tahap kritis. Yang kedua, intervensi psikologis. Pendekatan psikologis yang digunakan oleh layanan BK meliputi terapi kognitif, perilaku atau CBT, efektif dalam membantu individu mengubah pola pikir yang salah tentang judi, seperti keyakinan bahwa mereka bisa menang besar atau bahwa judi bisa menjadi solusi untuk masalah keuangan. CBT juga membantu mengelola dorongan impulsif untuk berjudi. Pendidikan diri konselor membantu individu memahami bahaya dan risiko dari perjudian serta bagaimana judi dapat merusak hidup mereka dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu pencegahan relapsi. Penting untuk menjaga agar klien tidak kembali berjudi setelah terapi. Konselor BK memberikan rencana pencegahan relapsi, strategi untuk menghindari godaan berjudi, termasuk pengelolaan situasi yang bisa memicu judi seperti masalah keuangan atau konflik interpersonal. Dukungan sosial seperti BK dapat memfasilitasi dukungan dari keluarga dan teman, serta mendorong klien untuk membangun hubungan positif di luar lingkungan perjudian. Judi online. Petugas Reskrim Polsek Sukarame menangkap pelaku di sebuah rumah di sekitar Jalan Sutami, Bandar Lampung. Pelaku menggunakan 5 aplikasi atau situs yang berbeda untuk bermain judi online. Selain menyita ponsel berisikan berbagai situs judi online, polisi juga mengamankan senjata tajam, 1 unit senjata api rakitan, dan 1 selongsong peluru. Yang bersangkutan melaksanakan judi online di seputaran Jalan Sutami. Kebetulan yang bersangkutan adalah seorang driver mobil tangki. Masih melaksanakan judi online. Tadi pas kami tangkap sudah selesai. Candu judi online memang tak mengenal usia. Pria berusia 53 tahun ini ditangkap polisi saat kepergok bermain judi online di Kabupaten Trenggalek. Tersangka berinisial AS bekerja sebagai ASN di salah satu SD di Desa Darmosari, Trenggalek. Pelaku memainkan judi melalui 2 situs judi online. Ada bukti permulaan yang cukup untuk kita melakukan penangkapan dan hasil penyelidikan kita lanjutkan ke penahanan. Kemudian yang kedua terkait dengan Judi online-nya ini sejenis apa, Anda? Judi online terkait menggunakan situs yaitu dewajitu.alt.lol dan amdasbet.com, jadi melalui online. Tersangka AS dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek, Jawa Timur. Candu judi online memang tak mengenal usia. Pria berusia 53 tahun ini ditangkap polisi saat kepergok bermain judi online di Kabupaten Trenggalek. Tersangka berinisial AS bekerja sebagai ASN di salah satu SD di Desa Darmosari, Trenggalek. Pelaku memainkan judi melalui 2 situs judi online. Ada bukti permulaan yang cukup untuk kita melakukan penangkapan dan hasil penyelidikan kita lanjutkan ke penahanan. Kemudian yang kedua terkait dengan Judi online-nya ini sejenis apa, Anda? Judi online terkait menggunakan situs yaitu dewajitu.alt.lol dan amdasbet.com, jadi melalui online.
Tersangka AS dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek, Jawa Timur.